Terjadi kebakaran menghanguskan satu rumah warga saat siang bolong. Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil ringkus 3 pelaku pembuatan rapid test antigen palsu. Puluhan makam di Banyuwangi dirusak orang tidak dikenal. Pelatihan anyaman bambu bagi warga Papring. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, terjadi kebakaran menimpa salah satu rumah di kawasan Genteng Banyuwangi pada Jumat siang. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merembet hampir keseluruhan bagian rumah. Dugaan sementara, sumber api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Musyawarah tidak menyangka jika rumah miliknya yang terletak di seberang Jalan Raya Kembiritan bakalan ludes dilalap si jago merah pada Jumat siang. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Bagian atap penyangga yang paling parah tersambar kobaran api membuat material genteng yang berada di atasnya jatuh beramburan di lantai. Beberapa perabotan rumah seperti televisi, pemanas air minum, kulkas, hingga kasur yang berada di ruangan tidur juga tidak luput dimakan api yang sudah menghanguskan lebih dari 50% tersebut. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Menurut pengakuan Rais yang juga cucu pemilik rumah, saat kebakaran terjadi, kondisi rumah sedang ditinggal penghuninya alias kosong. Sempat ada saudaranya yang izin menginap di rumahnya, namun juga tidak sedang berada di rumah lantaran ditinggal bekerja. Meskipun beberapa perabotan tidak bisa diselamatkan, beruntung surat berharga dan dokumen penting lainnya masih bisa diselamatkan. Kira-kira karena rumah ini kondisinya kosong. Putih saya ada di pasar, kondisinya bekerja. Kemudian ada satu ponakan kami yang memang sudah berapa hari tidak pernah ke sini, datang ke sini menginap. Nah, kemudian setelah menginap tersebut beliaunya kerja. Banyak perabotan yang ada, kemudian alat elektronik pun ya? Elektronik mungkin ya hanya segelintir, hanya televisi dan beberapa ada televisi dan kulkas lah yang bisa terhitung. Kemudian ada perabot-perabot seperti ini, rice cooker dan lain-lain. Mungkin itu saja sejauh ini kerugian yang paling terlihat. Alhamdulillah saja dokumen-dokumen penting dari keluarga bisa terselamatkan tadi di satu tas khusus yang memang ditempatkan di 5 hari. Sementara itu menurut keterangan Sekretaris Satpol PP Banyuwangi, Anat Sleto da Silva, waktu kejadian diperkirakan pukul 10.15 dan laporan yang diterima pihak pemadam kebakaran pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun untuk kerugian material sendiri ditaksir puluhan juta rupiah. Mobil pemadam kebakaran yang cepat bergerak menuju ke lokasi berhasil memadamkan api dengan singkat, sehingga api tidak sampai merembet ke bangunan lain yang jaraknya cukup berdekatan. Jam 10.15 ya. Laporan masuk 10.51. Korban jiwanya nggak ada karena pemiliknya tadi kan aktivitasnya kan di pasar, rumahnya kosong. Kerugian tentunya ini kan atapnya kan habis semua juga. Paling tidak ya dia kalau perbaiki ini semua paling tidak 60 ke atas lah. Ya. Kira-kira 60 gitu baru bisa memperbaiki itu lagi semua. Itu atapnya semua. Kalau bawahnya kan nggak apa-apa. Leto juga menambahkan, kesigapan pihak pemadam untuk cepat sampai ke lokasi tidak lepas dari adanya pos pemadam yang berada di Kecamatan Genteng, yang kini dilengkapi 2 armada pemadam kebakaran. Dan unit yang ada di Banyuwangi Kota tetap diberangkatkan untuk membackup sebagai langkah antisipasi jika api merembet ke bagian lainnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil menangkap 3 pelaku pembuat rapid test antigen palsu yang beraksi di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Selain mengamankan ketiganya, petugas juga menyita beberapa barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksinya.
Pemirsa, inilah Denis Nur Effendi, usia 30 tahun, warga desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Agus Farid, usia 27 tahun, warga desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Dan Sodik, usia 37 tahun, warga desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang. Ketiganya berhasil ditangkap petugas setelah diketahui menjual surat rapid test antigen palsu di kawasan pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Kamis siang. Ketiga komplotan pembuat surat rapid test palsu tersebut memiliki peran berbeda-beda. Pelaku Denis Nur Effendi dan Agus Farid berperan sebagai pembuat dan pencetak surat bebas COVID-19 yang palsu. Sementara Sodik berperan sebagai penyedia jasa penjual surat rapid test antigen atau surat bebas COVID-19 palsu. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari para calon pengguna jasa penyeberangan ASDP Ketapang yang membutuhkan surat negatif COVID-19 sebagai salah satu persyaratan untuk bisa menyeberang ke Bali. Petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP Wilayah Kerja Banyuwangi yang bertugas di checkpoint Terminal Bisri Tanjung tidak bisa memvalidasi puluhan lembar surat negatif COVID-19 tersebut. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap ketiga pelaku di tempat yang berbeda-beda. Menurut keterangan pelaku, untuk menerima 1 lembar surat bebas COVID-19, para korbannya cukup membayar Rp100.000 dan tanpa perlu diswab terlebih dahulu. Selain itu, aksi ketiga pelaku ini sudah beraksi sejak 3 bulan terakhir. Dengan sasaran yakni para penumpang travel yang hendak menyeberang ke Pulau Bali. Dari hasil kejahatan tersebut, para pelaku mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Laksanakan press conference hasil pengungkapan kasus rapid antigen palsu yang ada di wilayah Banyuwangi, di mana selama 3 bulan kami melakukan penyelidikan hingga telah diungkap dalam bentuk rapid antigen palsu yang dikeluarkan untuk melakukan penyeberangan ke wilayah Bali ataupun Gilimanuk. Di mana modus operandi tersebut adalah kerjasama mereka berdua untuk menawarkan bahwasanya ada pelaksanaan rapid antigen yang tanpa tes, sehingga dengan adanya tersebut kami melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap kasus daripada jaringan ini. Selain mengamankan ketiga pelaku, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 1 unit laptop dan printer, puluhan lembar surat rapid test antigen palsu, 1 unit HP, uang tunai hasil transaksi, puluhan kertas untuk mencetak surat, dan 1 unit mobil. Kini, polisi masih memburu 1 pelaku lain yang masih buron, atas nama Ferdi Juniarta alias Ferdi, yang bertugas mencari pemesan surat rapid test antigen di sekitaran pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolresta Banyuwangi dan dijerat dengan pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Puluhan makam di salah satu TPU yang berada di wilayah Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, dirusak oleh orang tidak dikenal pada Rabu pagi. Sampai saat ini tidak diketahui siapa dan apa motif dibalik pengerusakan makam tersebut. Salah satu ahli waris pun tak terima dengan aksi pengerusakan yang menimpa makam salah satu leluhurnya. Pemirsa, beginilah kondisi terkini puluhan makam di TPU Sawahan, Dusun Kerajaan Desa Yosomulyo, setelah dirusak oleh orang tidak dikenal pada Rabu pagi. Makam yang semula berdiri kokoh sebagian dicongkel dari tempat asal dan sebagian lainnya rata dengan tanah. Sisa kijing ataupun batu nisan yang sudah dibongkar dan dalam keadaan masih utuh saat ini sengaja dibiarkan tergeletak begitu saja.
Tidak diketahui siapa dan apa yang menjadi motif yang melatar belakangi perusakan tersebut. Sehingga dengan seenaknya merusak makam yang sudah berdiri sejak lama. Adanya peristiwa ini pun memantik pertanyaan di tengah para ahli waris yang makam leluhurnya ikut dibongkar. Rini, salah satu ahli waris, menuturkan dirinya baru mengetahui dari salah satu saudaranya bahwa makam almarhum orang tuanya telah hancur dan rusak. Dirinya sangat menyayangkan tindak perusakan yang dilakukan, lantaran almarhum bapaknya semasa hidup juga ikut berjuang terkait tanah makam. Dirinya pun juga tidak terima dengan tindak perusakan yang menimpa makam almarhum keluarga dan juga kerabatnya saat ini. Ponakan saya ke makamnya bapak ibu lah sama anaknya, ternyata di situ kok rusak makam itu. Saya ditelepon, Mbak cepet ke makam ini, anu kakung kok rusak. Loh, saya kaget kan. Terus saya ke sana, memang rusak. Lah terus sebelah barat itu sudah hancur semua. Padahal bapak itu yang berjuang tentang tanah kuburan itu. Nah, begitu ada semangat seperti itu, kok tega? Ada apa ini? Maksudnya kok dihancurkan? Tapi kalau memang dari pihak keluarga yang dibongkar semua itu dia rela menerima, monggo, itu urusan dia. Tapi saya tidak bisa menerima. Menurut keterangan beberapa warga, kejadian ini berlangsung saat proses pemakaman salah satu warga setempat. Lantaran makam sudah penuh, akhirnya dipilihlah jalan keluar dengan cara memindahkan makam yang lama dengan cara dibongkar agar bisa ditempati oleh jenazah yang lain. Dan hal itu pernah dimusyawarahkan bersama jauh-jauh hari sebelumnya. Namun tindak pengerusakan itu sangat disayangkan oleh Kepala Desa Yosomulyo yakni Joko Utomo. Lantaran baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Diharapkan tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi ataupun memanfaatkan kondisi yang ada saat ini. Pihaknya saat ini telah menerjunkan tim guna menggali informasi di lapangan, minimal mengetahui duduk permasalahannya, sehingga bisa dicarikan jalan keluar ataupun solusi terkait permasalahan tersebut. Iya, yang pertama kami prihatin ya, karena baru pertama kali ya di desa. Jadi masalah ini masalah apa yang kita masih menggali. Dalam artian kami kepingin dalam masa-masa pandemi yang kita susah semua ini, marilah masyarakat ini nggak ada punya niat lain atau provokasi yang lain ya. Jadi kami juga kepingin tahu permasalahan yang ada di sana. Oke. Iya, kami bersama teman-teman perangkat desa kita tugasi untuk kita ketemu di sana, minimal duduk permasalahan itu apa ya, sehingga kita bisa mencari jalan keluar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beginilah hasil karya warga lingkungan Papring, Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi, hasil dari pelatihan anyaman bambu selama 2 hari. Dapat membuat aneka rupa kerajinan seperti kap lampu, wadah buah, tempat seserahan lamaran, peci, dan lainnya. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih, dan sampai jumpa. Pemirsa, bertempat di Kampung Batara, lingkungan Papring, puluhan warga Papring mendapat pelatihan tata cara membuat anyaman bambu. Dari anyaman bambu tersebut, kemudian dapat dibuat aneka kerajinan seperti kap lampu, tempat buah, tempat hantaran lamaran, peci, dan lain sebagainya. Selama 2 hari mereka mendapat pelatihan anyaman bambu yang langsung dibimbing oleh instruktur dari Desa Gintangan, Banyuwangi yang telah lama menekuni kerajinan bambu. Pelatihan ini ditujukan bagi warga Papring karena di lingkungan tersebut penghasil bambu dan warganya telah lama membuat aneka kerajinan seperti besek dan dinding dari bambu.
Warga sangat antusias mendapatkan pelatihan anyaman bambu ini karena mereka juga terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Selama adanya pandemi ini, pemesanan besek dan dinding dari bambu menurun drastis. Seperti halnya Uun, warga Papring yang ikut pelatihan mengaku sangat senang karena mendapat ilmu membuat anyaman bambu. Karena dari kegiatan ini pula, dirasa dapat menambah pendapatan warga, yakni membuat kerajinan dari anyaman bambu. Dengan pelatihan ini kami utamanya ya sama-sama teman yang lain sangat antusias, sangat semangat dan juga sangat senang, Pak. Dengan adanya pelatihan ini kedepannya insya Allah menambah penghasilan ekonomi kami, Pak. Khususnya warga Papring Kampung Batara. Kalau dulunya bambu ini cuman dibuat beset toh, ya dibuat gedek. Setelah dengan adanya pelatihan-pelatihan ini khususnya dari PLN, ya ini kami membuat hantaran, ada yang membuat itu kap lampu dan lain-lainnya, Pak. Selesai mendapatkan pelatihan anyaman bambu, mereka mendapatkan 10 paket wadah buah. Diharapkan dengan adanya pelatihan anyaman bambu ini menambah pendapatan warga Papring dalam membuat kerajinan bambu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.